Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, Tuhan Yesus yang menyertai kita, dan kuasa-Nya yang selalu dilimpahkan atas kita. Oleh kuasa-Nya kita dimampukan, oleh anugerah-Nya kita ada. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami, dan kembali kami ada karena anugerah Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, suku Dani di Papua punya kebiasaan unik yang masih dilakukan sampai saat ini, yaitu memotong jari tangan satu ruas bila ada anggota keluarga yang meninggal. Selain sebagai bentuk rasa duka cita, tradisi potong jari ini juga merupakan ritual doa supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi pada anggota keluarga lainnya. Dalam berdoa, kita semua, suku apapun, bangsa apapun, tidak perlu memotong jari untuk membuktikan rasa duka cita kita yang mendalam dan untuk menaikkan permohonan kepada Tuhan. Doa dengan hati yang hancur, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Matius 6 ayat yang ke-6 ini tertulis perkataan Tuhan Yesus. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini Tuhan Yesus menyampaikan beberapa prinsip dalam berdoa yang penting untuk kita ketahui dan lakukan. Sebab doa seringkali disalah mengerti dan juga disalahgunakan atau disalahpraktekkan, sehingga akibatnya membawa hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa prinsip dalam doa berdasarkan ayat ini. Pertama, doa bukanlah pertunjukan kehebatan. Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk masuk ke dalam kamar, menutup pintu dan berdoa di tempat yang tersembunyi. Di dalam konteks zaman itu, ada orang-orang yang berdoa di tempat-tempat umum dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa doa yang sejati tidak memerlukan perhatian atau pujian dari orang lain. Yang kedua, doa bukanlah pameran kesalehan. Jangan jadikan doa sebagai sarana untuk memamerkan kesalehan kita. Kadangkala kita tergoda untuk memperlihatkan betapa rohaninya kita melalui cara kita berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan dan mengajar kita semua supaya kita menghindari setiap motivasi yang demikian. Doa bukan tentang membuktikan diri kita lebih rohani dari orang lain, tapi doa berhubungan dengan sikap kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, doa hendaknya dimotivasi dengan ketulusan. Berdoa di tempat tersembunyi secara pribadi kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga, menunjukkan suatu hubungan yang pribadi, suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan menghendaki kita tampil apa adanya, berkata-kata dari dalam hati kita. Tidak sedikit orang yang merasa takut untuk berkata-kata kepada Tuhan, merasa tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan kata-kata dalam doa. Padahal Tuhan menginginkan ketulusan kita. Tuhan tidak membutuhkan indahnya kata-kata kita,
tapi Tuhan mau kejujuran kita, transparansi kita di hadapan-Nya, tulus menyampaikan apa yang kita perlukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan doa kita saat-saat ini? Apakah kita melakukan doa karena ingin mempertontonkan kehebatan kita, ingin memamerkan kesalehan kita? Mari tinggalkan semua motivasi yang salah dan jadikan kehidupan doa yang pribadi dengan Tuhan menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Tuhan mendengar doa-doa kita. Dia hadir bersama dengan kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang bagaimana seharusnya kami berdoa. Kami bersyukur untuk pengertian dari Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menerima kami apa adanya, tanpa harus kami berbuat hal-hal yang kami pikir harus kami lakukan supaya kami dikenan Tuhan. Tapi Tuhan sungguh menerima kami, dan Engkau Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk memiliki kehidupan doa yang berkenan kepadamu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Berkatilah kami dan pimpinlah kami menjadi berhasil dan berkemenangan di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan yang terganggu oleh kuasa kegelapan. Berikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami semua alami pertolongan Tuhan. Ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.